Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 merupakan semester 017103. Mereka saya Anida Fiza dalam BP 19017109. Di sini sebelumnya saya telah report dan telah namun kerenakan tidak bikin videonya karena lebih besar belum. Baik, langsung saja kita lakukan pengujian laporan keuangan pada beberapa konek untuk kira-kira arus kas baca awal bank jurnal harian pemimpinan jurnal memorial sudah dianggap benar. Selain itu kita melanjut pertama yaitu antara laporan yang dibuat oleh perusahaan, lalu kita juga terpikir samping sebagai sertifikat lalu kebutuhan spesial. Selanjutnya nomor perkiraan kita akan dibuat oleh perusahaan lapis yang akan rumus yang telah dibuat oleh perusahaan apakah ada yang tidak laba rugi juga keseimbangan. Seharusnya rumus untuk keseimbangan itu dengan cara menjumlahkan keseimbangannya di atas dengan laba rugi. Sedangkan untuk rumus laba rugi caranya yaitu dengan cara jika bagian ini lebih besar daripada bagian debit, maka bagian kredit bagian debit sama dengan menjadi jika 0, maka akan diperoleh hasilnya berupa 16.742. Lalu ulangi rumus tadi ke samping. Selanjutnya setelah laporan oleh auditor, lalu auditor yang kita buat ini kita kopikan ke samping dan diperoleh baru. Untuk selisih yaitu dengan cara mengurangkan antara laporan yang dibuat oleh perusahaan dengan laporan yang telah kita buat. Contohnya pada kurang kita oleh begitu juga dengan dan atas 40.000 pendapatan besar itu sama dengan sebanding antara kopi samping sebagai kertas untuk jadwal yaitu pencarian opal rumus, maka boleh ke bagian sini yaitu kita perbaiki rumusnya dengan cara copy rumus yang sedikit di samping kita ganti yang bagian F kita ganti menjadi bagian E. Itu juga kerjakan sama terakhir. Semua ini kita copy lagi dan nanti kita buat copy samping di sini. Cara pencarian di perusahaan laporan yang kita buat, maka akan kita peroleh selisih pada kas pada bank juga. Selanjutnya buatan laba rugi dan cara dan perusahaan ke samping lalu kita perkiraannya untuk rumus penjualan kita dengan cara
dan sampai ke bawah untuk rumusnya saja. Selanjutnya untuk pencarian isi yaitu dengan cara mengulangkan laporan yang dibuat perusahaan, laporan yang telah kita buat, maka untuk bisa laporan pembuat yaitu saran kopi yang dibuat perusahaan, kopi ke samping dibuat yang kita buat sebagai auditor. Untuk laba dari baru buat itu sebesar 16.740.271 rupiah. Terlimpun dengan besar tadi. Selanjutnya kita boleh modal akhir juga mencari isi sama dengan komisi sebelumnya itu pengurangan dibuat oleh perusahaan kita buat. Selanjutnya itu pembuatan neraca. Untuk pembuatan neraca dengan cara kemudian di buat perusahaan kita ke samping setiap kita beraktor lalu kita analisis dari segi rumusnya kita dengan kita telah kita sebelumnya. Nah, di sini juga selisih 40 karena selisihnya juga sama yaitu bank sama utang dagang. Akan dijelaskan oleh saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Devriza. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Asta Monika mengenai pengujian laporan keuangan. Di sini saya membahas bagian laporan arus kas. Yang pertama kita melakukan pengecekan terhadap rumus yang digunakan dalam laporan arus kas. Dalam laporan arus kas perusahaan ini, semua rumus yang digunakan dalam laporan sudah berfungsi dan tidak perlu melakukan koreksi. Selanjutnya kita beralih ke buku piutang. Untuk nilai saldo awal piutang dagang bisa kita cek dengan neraca awal apakah sudah sama atau tidak. Dalam neraca awal, nilai saldo piutang dagang yaitu sebesar 174.743.000. Nilai saldo awal neraca awal piutang dagang sama dengan yang ada dalam buku piutang dagang perusahaan. Selanjutnya kita akan mengecek apakah rumus yang digunakan sudah berfungsi semua atau belum. Di sini ditemukan bahwa piutang dagang Bapak Arma tidak menggunakan rumus, maka dari itu kita perlu membuat versi auditor dengan menggunakan rumus. Untuk itu kita mengcopy paste tabel dari perusahaan. Untuk rumusnya kita copy paste dari rumus di atas.
Setelah menggunakan rumus, ternyata piutang Bapak Arma sudah pada akhir bulan sudah tidak ada. Selanjutnya kita perlu membuat selisih antara nilai yang dibuat oleh perusahaan dengan nilai yang dibuat oleh auditor. Untuk rumusnya, yaitu kita kurangi dari nilai yang dibuat oleh perusahaan dikurang dengan nilai yang ditemukan oleh auditor. Maka disimpulkan bahwa ada selisih antara nilai audit yang ditemukan oleh auditor dengan nilai yang dicatat oleh perusahaan. Selanjutnya kita beralih ke buku hutang. Untuk saldo awalnya bisa kita cek di neraca awal. Dalam neraca awal, saldo hutang dagang yaitu sebesar 152.779.500. Nilainya sama dengan buku hutang dagang yang dibuat oleh perusahaan. Untuk rumusnya ditemukan bahwa pada toko shop elektronik tidak menggunakan rumus, maka kita perlu membuat versi auditor. Untuk rumusnya tinggal kita copy dari rumus yang di bawahnya. Setelah menggunakan rumus, ditemukan bahwa hutang dagang shop elektronik yaitu sebesar 73.133.900. Maka kita perlu membuat selisih nilai antara catatan yang dibuat oleh perusahaan dengan catatan yang ditemukan oleh auditor. Tuh, rumusnya sama dengan yang sebelumnya. Maka terdapat selisih antara nilai yang dicatat oleh perusahaan dengan auditor yaitu sebesar 40 juta. Selanjutnya bagian jurnal penyesuaian. Di dalam jurnal penutup tidak ada yang perlu dikoreksi karena sudah menggunakan rumus dan semuanya sesuai dengan neraca lajur yang dibuat. Selanjutnya neraca penutup. Untuk neraca penutup kita periksa apakah ada perbedaan antara nilai yang ditemukan oleh auditor dengan nilai yang dicatat oleh perusahaan. Maka dari itu untuk sel yang digunakan pada tabel auditor yaitu sel J dan sel P. Sedangkan untuk
Sel yang digunakan dalam pencatatan perusahaan yaitu sel A dan sel G. Untuk rumusnya tinggal kita tarik ke bawah. Sama dengan sel yang sebelumnya. Kita juga perlu membuat tabel selisih untuk mengetahui apakah ada selisih antara nilai yang dibuat oleh perusahaan dengan nilai yang ditemukan oleh auditor. Setelah membuat tabel selisih, ternyata tidak ditemukan selisih antara nilai yang dicatat oleh perusahaan dengan nilai yang ditemui oleh auditor. Selanjutnya, kita memeriksa buku pembantu piutang dari toko perusahaan Fajar Elektronik. Setelah diperiksa, bagian buku pembantu piutang terdapat beberapa nilai yang tidak menggunakan rumus. Karena itu kita memerlukan penggunaan rumus versi auditor.
Pada piutang oleh dunia elektronik, kita perlu melihat apakah ada pelunasan atau tidak pada tanggal 23 bulan 12 tahun 2008. Kita lihat di bagian kas. Tanggal 23. Di sini Doni melakukan pelunasan sebesar 10 juta. Maka sini buat kas. Sebesar 10 juta. Di bagian Zainal Elektronik, kita perlu melakukan pengecekan apakah Zainal Elektronik sudah melakukan pelunasan pada tanggal 3 bulan 12 tahun 2008. Pada tanggal 3, maka kita lihat di bagian kas. Zainal Elektronik pada tanggal 3, Zainal Elektronik melakukan pelunasan sebesar 10 juta. Selanjutnya, bagian benda elektronik. Tidak ada yang perlu dikoreksi. Untuk Ibu Yes, tidak terdapat saldo awal. Untuk pengecekannya bisa kita lihat dari buku piutang. Diketahui bahwa Ibu Yes tidak ada saldo awal bulannya. Selanjutnya, Ibu Elin sama dengan Ibu Yes, tidak terdapat saldo awal piutang. Terakhir, Ibu Ipit juga tidak memiliki saldo awal piutang. Selanjutnya kita membuat tabel selisih antara nilai yang didapatkan oleh perusahaan dengan nilai yang didapatkan oleh auditor.
Setelah pembuatan tabel selisih antara nilai auditor dengan buku pembantu piutang perusahaan, tidak ditemukan selisih. Nilai yang dicatat oleh bagian perusahaan dengan nilai yang ditemukan oleh auditor tetap sama dan terdapat selisih antara keduanya. Selanjutnya, masuk ke buku pembantu hutang. Di bagian buku hutang tidak terdapat kesalahan, maka tidak perlu membuat koreksi. Selanjutnya, buku pembantu bank. Di dalam buku pembantu bank diketahui bahwa pinjaman dilakukan pada tanggal 12 bulan 6 tahun 2008 sebesar 500 juta. Pada tanggal 7 bulan 7 2008 dilakukan pembayaran sebesar 40 juta. Sampai akhirnya pada tanggal 15 bulan 12 tahun 2008 melakukan pembayaran terhadap pinjaman sebesar 25 juta. Untuk daftar persediaan barang dagang tidak ada yang perlu dilakukan koreksi. Selanjutnya yaitu data transaksi. Di data transaksi penjualan Desember juga tidak ada yang perlu dilakukan koreksi. Selanjutnya, di data transaksi pembelian pada bulan Desember juga tidak perlu dilakukan koreksi.